Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Viral News bersama saya Sandi Juanita. Roket Hizbullah menyerang pangkalan militer IDF di dataran tinggi Golan pada Selasa 9 Juli 2024 lalu waktu setempat. Sebanyak 40 proyektil ditembakkan Hizbullah ke Israel dalam serangan tersebut. Akibat serangan itu, dua warga Israel tewas karena roket yang diluncurkan menghantam kendaraan yang mereka tumpangi hingga terbakar. Mobil tersebut tidak bisa diselamatkan termasuk kedua warga Israel yang ada di dalamnya. Sebelumnya, pasangan itu melewati persimpangan Nafah di Road 91. Kematian mereka ini membuat jumlah warga sipil yang terbunuh di Israel di tengah bentrokan selama berbulan-bulan dengan Hizbullah menjadi 12 orang. Hizbullah mengklaim telah menargetkan pangkalan militer Nafah IDF yang terletak tepat di selatan komunitas Ortal. Hizbullah yang didukung oleh Iran ini mengatakan serangan itu merupakan respon terhadap kematian agennya Yasser Karnabas di Suriah pada hari sebelumnya. Hizbullah mengkonfirmasi kematian Karnabas ini menyusul pemberitaan di media Arab, namun tidak merinci terkait peran atau jabatannya. Diketahui Karnabas ini juga mengatakan maksud kami karena Abbas ini disebutkan tewas dalam serangan terhadap kendaraan Hizbullah, tepatnya di dekat pos pemeriksaan tentara Suriah di Jalan Raya Damaskus, Beirut. Serangan tersebut dikaitkan dengan Israel oleh media pemerintah Suriah, meskipun IDF tidak mengomentari serangan itu secara lanjut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut was-was jika ICC tiba-tiba menangkapnya. Hal itu hingga membuatnya tidak mau singgah di Eropa selama perjalanannya ke Amerika Serikat yang rencananya dilakukan pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Kantor Netanyahu mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan politik di Republik Ceko atau Hungaria, yakni negara yang dianggap bersahabat dengan Israel. Namun pada akhirnya Netanyahu memilih untuk tidak berhenti sama sekali dan melakukan penerbangan langsung ke Amerika Serikat. Sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz mengirim surat kepada 25 Menteri Luar Negeri dari seluruh dunia untuk bergabung dengan Inggris. Pihaknya juga mengajukan pendapat hukum ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag terhadap permintaan tersebut. Jaksa Agung ICC Karim Khan ini mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel pun mengatakan jika negara-negara ini atau bahkan beberapa di antaranya mengirimkan pendapat hukum tersebut ke pengadilan di Den Haag. Para hakim mungkin yakin tidak ada alasan untuk menyetujui permintaan jaksa ICC Karim Khan. Google kembali disorot akibat dituding menghapus Palestina dari peta atau Google Maps. Warganet pun mencoba menelusurinya dan tidak menemukan Palestina jika lewat peta online tersebut. Yang ada hanya wilayah Israel, Lebanon, dan Yordania. Tampak juga wilayah Gaza dan tepi barat yang ditandai dengan batas berupa garis putus-putus. Sementara itu, kantor berita AFP pun melakukan cek fakta dari bagian kanal pemberitaannya. Mereka pun mendapat penjelasan dari Google atas hilangnya Palestina pada peta.
Disebutkan Google membantah klaim yang menyebutkan bahwa mereka telah menghapus Palestina dari peta Gaza dan tepi barat saat perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas berkecamuk. Klaim itu muncul kembali pada Juni 2024 saat perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, di mana telah menghidupkan kembali dorongan global agar Palestina diberi negara sendiri. Unggahan tersebut beredar luas di media sosial itu. Dan sementara itu, ada juga video yang beredar di mana yang diunggah pada 12 Juni 2024 di grup Facebook dengan lebih dari 328.000 anggota yang membicarakan terkait isu hilangnya Palestina dari Google Map. Klip tersebut ini telah ditonton lebih dari 14.000 kali, menunjukkan rekaman layar pencarian Palestina di Google. Menurut Google, garis abu-abu putus-putus menunjukkan batas yang disengketakan. Seorang juru bicara Google mengatakan kepada AFP melalui email pada 9 Juli 2024 bahwa pihaknya tidak mengubah cara Palestina digambarkan di Google Maps. Mereka mengatakan pencarian Palestina di Google Maps akan menunjukkan peta wilayah tersebut dengan label untuk tepi barat dan jalur Gaza. Tetapi karena tidak ada konsensus yang jelas di antara badan-badan internasional tentang wilayahnya, mereka tidak dapat menunjukkan dan memberi label perbatasannya dengan akurat untuk saat ini. Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.